lagi dengan pelajaran matematika. Sekarang kita akan belajar mengenai materi pecahan. Pizza nih. Ini ada pizza satu bagian utuh. Nah, jika pizzanya dibagi menjadi beberapa bagian, satu dari beberapa bagian, ini 1 dari 4 bagian, maka ditulisnya 1/4. Betul, 1 dari 4 bagian. Yang lainnya juga 1 dari 4 bagian. Nah, jadi pecahan itu dilambangkan dengan A per B. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. A-nya disebut pembilang dan B-nya itu disebut penyebut. Nah, jadi pecahan adalah sebagian dari suatu bilangan bulat. Nah, selanjutnya, sifat dari bilangan pecahan ada yang disebut dengan pecahan murni atau pembilang lebih besar daripada penyebut. Contoh 1/4, 2/5, 6/8. Jadi, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ya, nah ini pecahan murni. Yang kedua ada yang namanya pecahan tidak murni. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya 4/3, 7/5, 11/10. Nah, selanjutnya ada yang disebut pecahan biasa. Dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Contohnya 1/4 ini pecahan murni. 7/5 ini pecahan tidak murni, 6/7 pecahan murni. Ini ada pecahan campuran, dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Jadi satunya bilangan bulat, satu bagiannya, dan bagian lainnya pecahan murni. 2, 1/3, 5, 3/5, 6, 3/8. Sifat bilangan pecahan. Yang pertama ada disebut pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai yaitu pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga nilai pecahannya tidak berubah. Contoh, 2/6 dikali dengan bilangan yang sama akan menghasilkan 2 kali 2, 4, 6 kali 2, 12. 4/6. Jadi 2/6 akan senilai dengan 4/12. Sekarang cari lagi pecahan senilai dari 2/6. Kita coba contoh. 2/6 dikali 3 misalkan. Kalikan dengan bilangan yang sama. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Maka 2/6 akan senilai dengan 6/18. Nilai 2/6 nilainya sama dengan 4/12 yang tadi. Contoh lain. 4/5 apakah senilai dengan 8/10? Apakah mereka senilai? Nah, kita cari ya. Dikalikan dengan bilangan yang sama, kita coba kali 2 sama dengan 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Iya, mereka senilai. Selanjutnya, desimal, bilangan yang dinyatakan dalam bentuk koma. Contoh, 2,45, 3,25, 4,16. Nah, gimana caranya mengubah desimal ini menjadi bentuk pecahan? 2,50 kita ubah menjadi bentuk pecahan karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka dibagi dengan 100. 250/100. Dua-duanya diperkecil ya. 250 dibagi 50. Jadi 5. 100 dibagi 50 jadi 2. Nah, sekarang 1,25 diubah ke ratusan dulu. 125/100. 100 dari mana? Karena di sini 2 angka di belakang koma. Jadi per 100.
Nah, ini diperkecil lagi. Dibagi dengan 25. Ini dibagi dengan 25. Jadi 125 dibagi 25, 5. 100 dibagi 25, 4. Jadi bentuk pecahan dari 1,25 yaitu 5/4. Contoh lainnya lagi, 0,125 sama dengan 125 per, karena di sini ada 3 angka di belakang koma, jadi 1, 2, 3 per 1000. Bagi berapa? Coba bagi 25. Sama dengan 5, 40. Jadi 5/40 masih bisa diperkecil. 1/8. Selanjutnya persen atau per mil. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100, disimbolkan dengan simbol seperti ini. Per mil adalah pecahan dengan penyebut 1000, disimbolkan seperti ini. Nah, sekarang mengubah persen dan per mil menjadi pecahan. Bila ada 20%, jadi 20/100. Dibagi dengan angka yang sama, bagi 20, 20 bagi 21, 100 bagi 25 begitu. Nah, 40 per mil sama dengan 40/1000. Perkecil lagi, bagi 40 sama dengan 1/5. Menentukan besaran pecahan. Untuk mengetahui suatu bilangan pecahan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan bilangan lain. Caranya gimana? 1. Menyamakan penyebut pecahan itu dengan menentukan KPK. Tentukan pecahan yang lebih besar antara 3/4 dan 5/6. Kira-kira lebih besar mana antara 3/4 dan 5/6? Cari KPK yang sama antara 4 dan 16. Jadi gimana caranya biar 4 ini jadi 12? Dengan dikalikan 3. Kalau yang ini dikalikan 2, berarti yang pecahan ini dikali 3, pecahan ini dikali 2. Jadi 3/4 dikali 3/3 sama dengan 9, 12. Lanjut yang ini 5/6. Kenapa dikali 2? Biar sama-sama 12 seperti yang ini. Ya, 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. Berarti lebih besar mana antara 5/6 dan 3/4? 9 sama 10 lebih besar mana? Lebih besar yang 10. Jadi 5/6 lebih besar dari 3/4. Nah, 5/6 diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 17/6. 17-nya dari mana, Ibu? 17-nya dari sini. 6 dikali 2 berapa? 12. 12 ditambah dengan angka 5 jadi 17. Ya, gitu. Nah, jadi 17/6. Di sini ada 6 sama 4. KPK-nya berapa? Sama ya kayak tadi. 12. Ya. Gimana caranya biar 6 jadi 12? Dengan dikalikan angka 2. 6 kali 2, 12. 5/4 kali 3/3. Kenapa 3/3? Karena ingat, biar jadi angka 12 si KPK-nya tadi. 5 kali 3, 15. 4 kali 3, 12. Seperti ini. Jadi, mana yang lebih besar antara 3, 4 sama 15? 2, 5/6 akan lebih besar dari 5/4. Begitu. Nah, selanjutnya mengurutkan berbagai bilangan. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil, 18%, 3/4, 0,32, dan 20. Ubah ke bentuk pecahan dan samakan penyebutnya. 18%, persentase ubah ke dalam bentuk pecahan. 18/100. 3/4, 4-nya penyebutnya diubah ke bilangan yang sama yaitu 100 kali dengan 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100.
32. Ini bentuk desimal sama dengan 32 per 100. Yang terakhir 20. Ubah jadi bentuk 100. 200 per 10 dikali 10 per 10 sama dengan 2000 per 100. Kita urutkan pembilangnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tuh, 2, 3, 4. Ya, berarti urutannya apa dulu? 18%, terus 0,32, 3 per 4, dan 20. Operasi hitung pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jika penyebutnya sama, maka pembilang langsung ditambahkan atau dikurangkan. Misalkan ada A per C sama dengan B per C. Penyebutnya sudah sama, maka atasnya langsung ditambahkan saja. A tambah B atau A per C dikurangin B per C. Contoh, 2 per 5 ditambah 1 per 5. Penyebutnya sudah sama, 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 5. 5 per 3. Penyebutnya sudah sama, 5 dikurangin 1 sama dengan 4 per 3. Ya, 1 per 3. 4 bagi 3, 1, sisanya 1 per 3. Ya, ini dalam bentuk campuran. Sama aja. Nah, selanjutnya, jika penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. 2 per 3 ditambah 1 per 2. Karena di sini angkanya berbeda, maka cari dulu KPK-nya. 3 dan 2 KPK-nya adalah 6. 3, gimana caranya 3 biar jadi 6? Dikali 2. 2 dikali 2. Jadi 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Nah, dengan dikali 3, ini juga dikali 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Sudah sama penyebutnya, lalu tinggal dijumlahkan saja. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Lanjut. Nah, ini juga sama, samain dulu. 4 sama 3 KPK-nya itu 12. Ingat cara cari KPK? 4 sama 3 kita cari kelipatannya. Oke. 4, 8, 12 sama 16. Kita lihat. 3, 6, 9, 12, terus 15. Ada angka yang sama? Ada. Ini cara cari KPK. Gimana caranya 4 biar bisa jadi 12? Dengan dikalikan dengan 3. Yang bawah kali 3 berarti yang atas juga harus kali 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Kali 4. Atas juga kali 4. 6 kali 3, 18. 4 kali 3, 12. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Langsung aja. 18 dikurangin 4, 14 per 12. Dibagi 2, dua-duanya atas bawah. 14 bagi 2, 7. 12 bagi 2, 6. Berarti ini hasil yang paling sederhana. Selanjutnya, perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian pecahan, mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah, ya. A kali C per B kali D. Contoh, 2 per 3 kali 3 per 4. Langsung aja, 2 kali 3, 3 kali 4, 6. 3 kali 4, 12. 6, atas bagi 6, bawah bagi 6. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. 4 per 5 dikali dengan 1 per 3. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 1, 4. 5 kali 3, 15. Ya, pembagian pecahan. Pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Jika pecahan dibagi dengan bilangan bulat, maka bentuknya seperti ini. A per B dibagi dengan C, maka A per B langsung dikali dengan C. Misalkan 5 per 7 dibagi 3 sama dengan 5 per 7 dikali dengan 3 sama dengan 5 per 21. Kalau ini dengan bilangan bulat, bagaimana
pecahan dibagi dengan pecahan dibalik. Betul. Jadi kalau misalnya A per B dibagi dengan C per D sama dengan bagian ininya kalian balik. Jadi A per B sama dengan D per C. Dikali ya. Jadi ininya dibalik, lalu ganti operasinya jadi kali. Lanjut deh, dikaliin A kali D per B kali 1/3 dibagi 5/7 sama dengan 1/3 dikali ganti operasinya, lalu pecahan ininya dibalik. Jadi 7/5. Jadi 1 kali 7, 7. 3 kali 5, harusnya ini 15. Ya, hal yang terakhir. Banyaknya siswa di suatu kelas ada 40 orang. Diketahui total siswa ada 40 orang. Sepak bola itu K3/10. Voli K1/4 dan 3/8 bagian. Sedangkan sisanya senang berenang. Berapa banyak siswa yang senang berenang? Kita harus cari tahu dulu berapa bagian yang suka berenang. Berarti hasil pengurangan dari semuanya ya. Berenang sama dengan 1 bagian dikurangin sepak bola, dikurangin voli, dikurangin basket sama dengan 1 dikurangin 3/10 kurangin 1/4 kurangin 3/8. 10, gimana caranya biar jadi 40? Dikali 4, berarti yang bawah kali 4, yang atas juga kali 4. 3 kali 4, 12, dikurangin 4 biar jadi 40 dikali 10. Ya, atas bawah dikali jadi 10/40. Dan yang ini 8 kali berapa yang hasilnya 40 kali 5. Betul, 3 kali 5, 15 sama dengan 40. Berarti 40 dikurangin 12 kurangin 10 dikurangin 15 sama dengan berapa loh? 3/40 ini jadi bagiannya. Lanjutin di sini ya. Berarti 3/40 bagian yang suka berenang. Nah, sekarang gimana caranya biar cari tahu siswanya? Langsung saja dikalikan dengan total. Berarti 3/40 dikali sama totalnya berapa? 40 orang. Sama dengan coret-coret jadi 3. Berarti isinya ada 3 orang yang ini. Selesai. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ingat, jangan di skip ya.